Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan tawaran cinta. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia yang ingin menawarkan hatinya kepada kamu tetapi dalam diam. Seperti biasa, ini adalah general reading ataupun bacaan umum. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu. Sila sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu masing-masing ya. Teman-teman, sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita akan terus ke pembacaan hari ini. Kita semak dahulu teman-teman, bagaimanakah energi si dia saat ini, seseorang yang ingin menawarkan cinta ke kamu. Bagaimanakah energi dia saat ini, seseorang yang ingin menawarkan cinta ke kamu. Siapa ya agak-agaknya seseorang yang mencintai kamu dan ingin menawarkan hatinya ke kamu tetapi dalam keadaan diam. Bagaimanakah energi si dia saat ini? Wow, di sini ada card death ya. Kad pertama yang terbuka di sini ya. I'm learning that endings are merely beginnings ya. Seseorang yang ingin bertransformasi ya. Seseorang yang ingin memulakan sesuatu yang baru di dalam hidupnya. Saya tidak tahu mengapa ya teman-teman ya. Saya merasakan daripada kad pertama ini, seseorang ini ya, dia sedang dalam kesunyian. Dia merasakan dia ditinggalkan. Dan dia merasa kehilangan kamu saat ini. Dan kini dia merasakan sangat kesepian, sangat kesunyian, banyak memikirkan dan merindukan kamu di sini dan ingin memulakan sesuatu yang baru. Daripada kad death ini juga saya melihatkan ya teman-teman ya, dia ingin memulakan sesuatu yang baru, seperti ingin bertransformasi dan dia tersedar ya, dia tersedar akhir-akhir ini ada sesuatu yang dia lakukan sudah agak lama ya. Dari dulu sehinggalah kini, dia seolah-olah berperangai yang sama. Dan menyebabkan perkara ini sering terulang di dalam hidupnya si dia. Dan dia menyedarkan itu akhir-akhir ini. Dan dia tersedar akan semua kesilapan dia. Mulai introspeksi diri. Merasakan kehilangan kamu di sini. Dan ingin memulakan sesuatu yang baru. Ini energi yang saya rasa dengan kuat ya. Daripada card death ini di sini ya. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya, menggunakan Soul Journey, Oracle Card, kita lihat lagi. Bagaimanakah energi si dia saat ini? Wow, denial teman-teman. Dia juga merupakan seseorang yang fighting ya, yang berjuang dengan perasaannya sendiri. Dia bukan sahaja merasakan kehilangan kamu di sini, ada sebuah kerinduan yang besar, kekesalan, tetapi juga dia berjuang dengan perasaan dia sendiri. Denial ini ya teman-teman ya, lebih banyak seolah-olah seperti menipu diri kita sendiri. Saya merasakan ya, mungkin pada tahap awal dia tidak menyedari akan perasaan dia kepada kamu. Tetapi mungkin setelah kehilangan kamu dan seiring berlalunya waktu, dia mulai menyedari perasaan dia kepada kamu semakin hari semakin dalam. Dan dia seolah-olah ya teman-teman, ingin denial ya, ingin mengetepikan perasaan itu. Seolah-olah perasaan ini tidak benar, tidak wujud di dalam hatinya. Dan dia banyak memfokuskan kepada perkara lain supaya dia tidak terlalu terfokus kepada perasaan dia kepada kamu. Dan saya merasakan dia banyak mendenial ya. Sama ada perhubungan mungkin tidak memungkinkan di sini, tidak mengizinkan kamu dengan dia untuk bersama. Probably mungkin banyak halangan. Apapun itu ya teman-teman ya, dia sedang cuba denial, cuba mengalihkan rasa cinta dia kepada kamu kepada sesuatu yang lain supaya tidak begitu terfokus ya. Judgment. Wow teman-teman, seseorang ini ya memang banyak tersedar akhir-akhir ini ya. Dan jikalau ya teman-teman ya, jikalau kamu dan dia mungkin sudah saling tidak berkomunikasi ataupun sedikit komunikasi, akhir-akhir ini teman-teman dia tersedar ya. Dia bagaikan ada panggilan hati daripada kamu
dan dia tersedar akan situasi yang sedang dia hadapi saat ini. Lebih kuat dia cuba mendenial, ya, mendenying ataupun untuk tidak begitu terfokus kepada perasaan dia terhadap kamu. Semakin dia deny, maka semakin kuat perasaan itu. Begitu ya teman-teman, ya. Dan saya tak tahu kenapa ya teman-teman, saya merasakan dia sangat kesepian saat ini. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Wow, kad-kad yang terbuka hari ini agak sinkron dengan perasaan dia, ya. Ada sebuah ketakutan, keraguan, ya. Saya merasakan teman-teman, seseorang ini bukan saja denial, ya, bukan saja menafikan perasaan dia kepada kamu, tetapi juga ada sebuah keraguan, ketidakpastian, ketakutan yang membuatkan dia dalam keadaan tidak tahu sama ada dia harus maju atau mundur. Saya merasakan, ya, walaupun dalam keadaan maju mundur ini, dia masih ingin, ya, tarik hulur dengan kamu. Jika dia tidak memberikan perasaan cinta dia merindui kamu. Dan jika dia menawarkan perasaan cinta itu, ada ketakutan, serba salah. Baik teman-teman, kita lihat lagi, ya. Wow, di sini ada relationship, ya. Kamu dengan dia, ya, bermula dengan persahabatan yang sangat baik. Dari persahabatan itu timbullah keserasian yang amat baik, persefahaman yang amat baik. Apabila ada perbualan sangat menyambung, dan ini sangat menyelesaikan dia. You guys are starting off with a good friendship, ya, perhubungan yang sangat baik. Dan ini telah menyebabkan hubungan ini, ya, menjadi lebih mendalam. Perasaan dia kepada kamu semakin hari semakin sayang. Mungkin pada tahap awalnya saya merasakan dia hanya meluahkan perasaan dia kepada kamu, menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang dia lalui, hanya menganggap kamu sebatas teman, ya. Mungkin pada tahap awalnya TTM, ya teman-teman, teman tapi mesra. Tetapi seiring waktu yang berlalu, perasaan ini semakin hari semakin mendalam, dan saya merasakan, ya teman-teman, ya, keadaan ini mengejutkan si dia, menakutkan si dia. Dia seolah-olah, walaupun dia seorang yang sangat berkeyakinan diri, mulai merasa seolah-olah tidak yakin sama ada dia harus meneruskan apa yang dia rasakan. Ada sesuatu yang menghalangnya, sudah pasti, ya. Kita lihat lagi teman-teman. Energi si dia saat ini, wow, blame. Teman-teman, apabila kamu dengan dia mungkin saling ghosting, ya, sama ada blokiran ataupun tidak, ya, sama ada mungkin kurang komunikasi, mungkin sudah tidak mengabari satu sama lain. Dia seolah-olah akhir-akhir ini, ya, tersedar akan kesilapan yang sering dia ulangi, dan dia banyak menyalahkan diri dia. Dia mulai introspeksi diri dan bertanyakan, pasti ada sesuatu kesalahan yang dia lakukan di sini yang menyebabkan perkara ini sering terulang di dalam perhubungan dia. Seolah-olah, ya teman-teman, ya, impression yang saya dapat dari pembacaan hari ini, kamu berdiri dengan seseorang yang agak malang, ya, ataupun nasib tidak bersebelahan dengan dia. Dia tidak mempunyai keberuntungan dari soal perhubungan. Maksudnya teman-teman, dari segi perhubungan percintaan, dia agak kurang bernasib baik, begitu. Dan dia sering, akhir-akhir ini, dia menyalahkan diri dia kerana dia merasakan perkara ini sering berulang, ya. Apabila ada kemajuan, sedikit kemajuan, akhirnya tidak akan berkomunikasi, saling menarik diri. Dan dia bertanya-tanyakan, ya, mengapakah perkara ini sering terjadi, sering berulang. Dan dia mulai menyalahkan diri dia. Saya tidak merasakan dia menyalahkan kamu di sini, ya teman-teman, ya. Ya, energi pembacaan mungkin akan terbalik, tapi saya tidak merasakan yang dia menyalahkan kamu. Saya merasakan seseorang ini mulai tersedar daripada card judgment ini dan banyak menyalahkan diri dia. Dia kehilangan kamu sebagai seorang rakan, sebagai seorang teman, dan seseorang teman untuk berbual, dan dia sangat merindui kamu saat ini. Ada rasa kehilangan, ya, di sini, ya, daripada card death. Card yang pertama terbuka. Okey teman-teman, bottom of the deck. Bottom of the deck, ya teman-teman. Saya sering mengatakan death di sini. Baik teman-teman, gratitude. Dia sangat-sangat menghargai kamu, sangat mensyukuri, ya, akan kehadiran kamu di dalam hidup dia. Pada tahap awal, ya, dia mungkin tidak begitu menghargai, ya, sebab dia merasakan kamu senantiasa ada buat si dia. Walau apa pun yang dia lakukan, sama ada dia mendiamkan diri, kamu pasti ada untuk si dia. So dia mulai tidak mengapalah jika tidak mengabari kamu, kamu senantiasa ada untuk dia.
Tetapi akhir-akhir ini apabila kamu bertindak untuk menjauhkan diri sedikit ataupun membina batasan ya, ataupun mula menjaga jarak dengan si dia di sini, dia mulai ya teman-teman menyedari akan banyak perkara. Dia mulai bersyukur, menghargai apa yang sudah dia kehilangan, begitu. Teman-teman, dia terkesan ya sebagai seorang yang saya merasakan ya tidak pandai untuk menghargai pada mulanya ya. Dia seolah-olah perkara ini sering berlaku, saya sering banyak mendapat perhatian daripada cowok-cowok, cewek-cewek, maka dia tidak begitu menghargai pada tahap awal. Tetapi seiring waktu yang berlalu, dia mulai menyedari ya, apabila kehilangan kamu di sini, sudah tiada sebuah perhatian yang diberikan kepada dia, gratitude ya, mulai belajar untuk mensyukuri kerana ada rasa kehilangan, teman-teman. Baik, teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh di sini ya. Kita sudah mengetahui ya, teman-teman, bagaimanakah energi si dia saat ini. Seseorang ingin menawarkan cinta kepada kamu tetapi dalam diam. Now, teman-teman, siapakah dia yang ingin menawarkan cinta kepada kamu tetapi dalam diam? Kita lihatkan ciri-ciri orangnya ya. Siapakah dia? Setelah melihatkan energi si dia, kita lihat pula siapakah dia agak-agaknya yang ingin menawarkan cintanya kepada kamu tetapi di dalam diam. Seperti tidak pasti ya. Dia tidak pasti akan pergerakan dia, akan kemahuan dia. Sama ada harus diteruskan ataupun mundur ya. Kita lihatkan siapakah dia. Kita doakan ya, daripada oracle card ini sekurang-kurangnya kita dapat menarik ya kriteria ataupun ciri-ciri si dia di sini. Siapakah dia yang ingin menawarkan cintanya kepada kamu tetapi di dalam diam? Get some exercise. Baik, teman-teman, seseorang ini mempunyai ciri-ciri ini ya. Dia seorang yang sangat aktif. Mungkin seorang yang sangat suka berolahraga, sama ada dia wanita, cewek ataupun cowok di sini ya. Dia sangat suka mendapatkan exercise. Dia orang rumahan, teman-teman. Tetapi dia amat suka ya menghabiskan masa dia di luar untuk mendapatkan exercise. Mungkin pergi ke gym, berolahraga, berlari, jogging, bermain bola dan sebagainya. Aktivitas yang dilakukan di luar. Tetapi teman-teman, saya juga mendapat merasakan energi ini ya. Walaupun di rumah, dia masih mencari ruang ya. Kalau misalnya teman-teman, sebagai contoh, mungkin hari ini hujan ya, dia tidak dapat keluar. Dan ini tidak mematahkan semangat orang ini. Dia akan mencari satu ruang di rumah ataupun mungkin di luar kawasan rumah, tempat yang teduh ya. Mungkin ada bumbung ya, ada roof yang mana dia boleh melakukan exercise ya. Dia boleh melakukan sebuah pergerakan untuk menyihatkan badannya ya. Dia akan melakukan apa-apa pergerakan, exercise ya. Mungkin dia akan pumping, apa saja ya teman-teman ya, baik cewek ataupun cowok di sini. Dia seseorang yang sangat suka bersenam, teman-teman. Saya harap kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang ya. Dari segi pergerakan ya teman-teman ya, saya tidak tahu mengapa saya merasakan dia agak lambat pergerakan si dia ini. Tetapi dari segi berolahraga, dia seseorang yang aktif. Tapi dari segi pergerakan, dia seorang yang lemah lembut dan agak lambat pergerakannya. Tapi ini tidak menunjukkannya dia tidak suka berolahraga. Dia sangat suka berolahraga. Cuma dari segi tindakan pergerakan dia ke kamu ataupun pekerjaan seharian, dia akan melakukannya secara perlahan-lahan. At his own pace ya, atau her own pace. Dia melakukan itu mengikut rentaknya. Dia seorang yang sangat suka berolahraga di sini ya teman-teman. Kita lihat lagi teman-teman. Apakah kriteria ataupun ciri-ciri si dia? Siapakah dia yang ingin menawarkan cintanya ke kamu tetapi dalam diam? Wow, assertiveness. Teman-teman, seseorang ini ya, walaupun pergerakan dia perlahan-lahan ya, dia melakukan sesuatu itu dengan lemah lembut ya, perlahan-lahan. No rushing ya, tidak tergesa-gesa, tetapi dia mempunyai sikap yang tegas. Jika dia sukakan sesuatu ataupun dia tidak sukakan sesuatu, kamu akan melihat garisan itu dengan amat jelas. Maksudnya begini teman-teman. Kalau dia sukakan sesuatu atau dia tidak sukakan sesuatu, dia ada ketegasan
untuk menyampaikan itu kepada kamu. Kamu dengan agak mudah, ya. You don't have to be an expert. Ya, kamu tidak perlu menjadi seorang pakar untuk melihatkan ketegasan si dia. Apabila dia bertegas, sama ada dia suka ataupun tidak, kamu akan dapat melihatnya dengan baik. Dia ada pendirian yang sangat kuat, ya. Seorang yang berpendirian kukuh, dan dia sangat tegas. Dia tahu apa yang dicari, dia tahu apa yang dia hendak, dan apa yang dia tidak suka, apa yang tidak dia kehendaki. Dan dia akan menonjolkan itu, ya, sisi itu, bukan saja kepada kamu, tetapi orang sekeliling dia. Maksudnya rakan-rakan dia, lingkungan pertemanan, keluarga, sanak saudara, mengetahui ini memang karakter dia. Dia tegas. Dia seolah-olah seorang yang mempunyai pendirian yang kukuh, berprinsip, berwibawa. Baik teman-teman, kita lihat lagi, ya. Dia bukan sebarangan orang, ya teman-teman, ya. Saya melihatkan, ya teman-teman, ya, daripada oracle card ini sendiri, saya merasakan dia ada standard. Dia menetapkan satu standard, ya. Ada gaya, orang ini ada gaya, begitu, ya teman-teman. Kita lihat lagi. Siapakah dia? Do some research. Baik teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang sangat bijaksana. Sama ada umur dia lewat 30-an, muda ataupun 40-an, 50-an, tidak kiralah berapa umur si dia ini. Dia seseorang yang ingin tahu, mencari tahu, mempelajari. Seolah-olah jika dia mempelajari sesuatu, tiada had umurnya, ya. Dia tidak mengatakan, oh, it's too late for me to learn. Kamu terlambat untuk mempelajari ini. Tidak, ya. Tidak dengan orang ini. Dia senantiasa mempelajari sesuatu setiap hari. Kalau dia hidup sampai 70, 80-an, 90-an, dia akan masih mempelajari. Seseorang yang ada keinginan untuk mencari tahu, untuk memperbaiki diri. Kerana apabila dia mempelajari setiap hari, ya teman-teman, ada sikap ingin tahu dan belajar, maka dia tidak merasa bosan. Dia senantiasa ingin mencari tahu sesuatu yang baru. Sebagai contoh teman-teman, ya, mungkin dia bergaul dengan kawan-kawan yang sama agama. Tetapi tiba-tiba dalam lingkungan pertemanan itu mungkin ada orang India, orang Cina, dan dia tidak akan kisah, ya, untuk mempelajari 1-2 perkataan. Sebagai contoh, ya teman-teman, ya, mempelajari bahasa baru, perkataan baru, walaupun dicampur aduk dalam gaulan setiap hari, mungkin sebagai sebahagian daripada gurauan, candaan, tetapi dia mengambil sikap untuk mempelajarinya. Apa pun itu, ya teman-teman. Maaf, ya teman-teman, ada lori yang lalu, ya, di sebelah rumah saya, agak bising di luar sana, ya. Maaf, ya teman-teman. So dia seorang yang ingin mencari tahu. Ada sikap inquisitif. Inquisitif tu dia bukan seperti kepo teman-teman, tetapi ada sikap yang ingin tahu, sangat ingin tahu dan sangat ingin mempelajari. Dan daripada sikap ini tidak akan membosankan dia. Dia suka untuk mempelajari sesuatu yang baru setiap hari teman-teman. Seseorang yang memang ingin cari tahu, apa pun itu. Sebagai contoh lain, kamu mungkin berbicara dengan dia sesuatu yang normal, ya, sesuatu yang monoton, tetapi pada dia akan mempelajari apa pun yang dia dengar. Dia akan mendengari kamu dengan baik. Dia akan cuba mendengar, a very good listener teman-teman, pendengar yang baik. Apabila dia mendengar dengan hatinya, bukan saja dengan telinganya, maka banyak yang dia pelajari. Seorang yang agak peka dari segi penglihatan dan pendengaran. Saya tangkap energi itu di sini, ya. Dan dia sentiasa mencari tahu. Baik teman-teman, kita lihat lagi, ya, siapakah dia? Seseorang yang ingin menawarkan cinta ke kamu, tetapi di dalam diam. Kita lihat lagi. Perfect timing. Ya teman-teman, dia bukan seorang yang sembarangan, ya. Maksudnya teman-teman, walaupun ada keinginan untuk mendatangi kamu, untuk mengabari kamu, kerana rindu dan sebagainya, dia tidak akan terburu-buru. Setiap langkah yang diambil, dia akan berhati-hati. Dia akan berfikir dulu. Do some research first. Menyelidik dahulu sebelum bertindak. Dia akan berfikir sebelum berkata-kata. Dia akan berfikir sebelum melakukan sebuah langkah. Apa pun yang dilakukan, daripada segi tindakan, perbualan dan sebagainya, dia akan memikirkan dulu. Dia seorang yang menapis, ya. Walaupun ada kalanya apabila sikap assertiveness, ya, apabila ketegasan itu mengambil alih, maka dia akan terus direct dengan kamu. Tetapi jika assertiveness, ketegasan itu tidak diperlukan pada waktu itu, maka dia akan berfikir sebelum berkata-kata. Kecuali seperti saya katakan tadi, ketegasan itu perlu
Maksudnya dia bertegas mengenai sesuatu, maka dia akan direct, ya. Dia akan terus mengatakan itu dengan kamu. Dan perkataan itu kadang-kadang ada sedikit pedih, kerana dia seorang yang bersikap direct, terus terang. Tetapi seperti saya katakan tadi, jika ketegasan itu tidak perlu, dia akan memikirkan sebelum melakukan sebuah langkah, sebelum mengatakan sesuatu. Dia seorang yang berhati-hati, teman-teman. Baik, kita lihat lagi, ya. Siapakah dia yang ingin menawarkan cinta kepada kamu, tetapi dalam diam? Be yourself. Wow. Teman-teman, kamu berhadapan dengan seorang yang bukan saja tegas, yang mencari tahu, yang pandai, yang suka berolahraga, tetapi dia juga seseorang yang original. Dia akan menjadi diri dia sendiri. Sama ada dengan kamu, dengan keluarga kamu, dengan pasangan kamu, dengan kawan-kawannya, dia tidak akan menjadi orang lain. Dia akan jadi his or her authentic self. Dia akan menjadi dirinya sendiri. Mungkin ada kalanya dia agak malu, teman-teman. Ada sikap pemalu dari dia. Tapi apabila ada merasa malu, dia akan lebih mendiamkan diri. Tetapi walaupun sedemikian, dia masih akan menjadi dirinya sendiri. Dia seorang yang akan menjadi diri dia sendiri dan takkan terpengaruh, ya, dengan keadaan sekelilingnya. Dan dia, saya rasakan daripada be yourself ini, teman-teman, saya tidak tahu mengapa, ya, dia merasakan kenyamanan, sangat nyaman dengan kamu. Jika kamu ialah cewek yang menonton, ya, dia merasakan selain daripada kekasih, orang yang dicintai dalam diam, dia merasakan kasih sayang seperti dari seorang sosok keibuan dari kamu. Ataupun jika kamu ialah jejaka ataupun pria yang menonton, dia merasakan seolah kasih sayang daripada seorang kekasih, dan ada kualiti kebapaan dari kamu di sini. Dia sangat nyaman dengan kamu. Dengan kamu, dia dapat menjadi diri dia sendiri. Dia tidak perlu berpura-pura untuk menjadi orang lain apabila dia berada di sisi kamu. Kenyamanan yang kamu wujudkan kepada dia. Baik, teman-teman, 5 kad, ya. Kita lihat lagi. Siapakah dia? Kriteria seseorang yang menawarkan cinta kepada kamu, menawarkan hatinya kepada kamu, tetapi dalam diam. Baik, di sini kita ada autumn. Autumn ini ialah musim gugur, ya, musim luruh, yang biasanya berlaku pada bulan September, Oktober, November. Bulan 9, bulan 10, bulan 11. Yang terdekat sekarang ini, ya, teman-teman, ya, bulan depan. Beberapa di antara kamu berdilin dengan seseorang yang mungkin berzodiak Leo, Virgo, Libra, Scorpio di sini. Ataupun ada bulan-bulan ini menunjukkan tarikh-tarikh penting, ya. Mungkin bulan pertemuan, bulan pernikahan, bulan ulang tahun, bulan kamu berpisah dengan si dia. Dan yang pasti bulan 9 ada energi Leo, Virgo, Libra, Scorpio di sini, ya. Dan yang pasti, teman-teman, ada sesuatu yang berlaku di sini. Dan saya merasakan ada sesuatu yang akan berlaku dengan baik bulan depan. Teman-teman, kita doakan yang terbaik, kita aminkan yang terbaik saja, ya. Pembacaan tarot ini hanyalah sebuah garis panduan, ya. Kita doakan yang terbaik. Kita afirmasikan yang terbaik di sini, ya. Saya merasakan akan ada kelimpahan di bulan depan. Mungkin ada kemajuan dari segi hubungan kamu dan dia, ada satu kemakmuran, ya, mungkin kelimpahan dari segi keuangan, rezeki yang akan mendatang. Kita aminkan saja. Dari sudut yang lainnya, saya merasakan ada perubahan di dalam hati si dia ini. Sama ada wujudlah sebuah keinsafan, kesedaran, rasa yang bertumbuh kepada kamu. Kerana ada penyesalan di sini, ya, ada rasa kehilangan di sini. Pelbagai energi yang saya tarik. Teman-teman, jika saya teruskan begini, ya, pembacaan ini mungkin akan mengambil masa lebih 1 jam. Baik, teman-teman, kita teruskan, ya. Bottom of the deck, your wish is granted. Teman-teman, saya baru aminkan saja, ya. Permintaan kita ini, doa-doa kita ini akan dimakbulkan oleh Tuhan, ya. Akan berlakunya sesuatu yang baik, yang akan berbunga-bunga, teman-teman. Kesabaran kamu, kesabaran dia, kesedaran kamu, kesedaran dia akan membuahkan hasil. Dan penghasilan ini on the way, ya. Bulan depan ialah bulan September, teman-teman. Saya juga merasakan, saya tidak tahu mengapa, ya. Apakah tarikh-tarikh ini penting? Tarikh 1, 10, 19, 4, 13, 23, 26, 15, 14, 22, 31. Saya tidak tahu, teman-teman. Nombor-nombor ini 9, angka-angka ini, ya, 8,
tiba-tiba hadir dalam fikiran saya dan saya membacakan terus ya. Selalunya dalam pembacaan saya tidak mengeluarkan sebarang nombor ya. Tapi saya tidak tahu mengapa tiba-tiba ada sesuatu yang membisik di telinga saya dan saya harus mengabari kamu. Baik teman-teman, kita telah melihatkan energi si dia, kita telah melihatkan kriteria dan ciri-ciri si dia. Saya harap kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang. Jika setakat ini teman-teman kamu masih tidak mampu mengaitkan dengan sesiapa, teman-teman tolong jangan paksakan. Bukan setiap pembacaan itu untuk kamu. Baik teman-teman, kita teruskan. Kita lihat pula ya teman-teman, jika kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang, bantu saya. Fokuskan wajah, fokuskan nama, fikirkan kenangan-kenangan indah kamu dengan dia di sini. Walaupun mungkin beberapa di antara kamu sedang disakiti, fokuskan sahaja. Energi seseorang yang pernah kamu cintai, energi seseorang yang kamu sangat sayangi. Mengapakah dia? Saya akan cari tahu untuk kamu teman-teman. Itu yang pasti ya. Mengapakah dia menawarkan cinta dia ke kamu dalam diam? Kenapa tidak menawarkan cintanya ke kamu terang-terangan? Saya sangat penasaran teman-teman. Kita cari tahu. Mengapakah dia menawarkan cinta dalam diam? Mengapa tidak menawarkan cintanya ke kamu terang-terangan di sini? Kita semua ingin tahu. Saya juga penasarannya, kita ingin tahu, kita cari tahu. Dia seorang yang sangat cari tahu. Hari ini teman-teman, kita juga cari tahu. Mengapa dia mendiamkan saja perasaan ini? Menafikan ya, denial, dan kini merasakan kehilangan kamu. Mengapa tidak dia menawarkan cinta ini ke kamu terang-terangan? Apa yang menghalang dia? Pasti ya teman-teman, pasti dia mempunyai sebab-sebab tertentu yang menyebabkan dia mendiamkan sahaja, mencintai kamu di dalam hati. Waduh teman-teman, saya jarang ya mendapat jumping card ini ya. Tak mengapa teman-teman. Kita akan usahakan yang terbaik di sini. Saya tidak akan bosan untuk membacakan untuk kamu ya teman-teman ya. Saya sentiasa akan melakukan yang terbaik. Saya cuma berdoa kamu tidak bosan dengan saya di sini teman-teman. Kerana kadang-kala ya teman-teman, pembacaan ini tidak boleh being rush. Kamu tidak boleh kelang kabut dalam pembacaan. Dan saya selalu melakukan tugas dengan sepenuh hati. Itu prinsip saya teman-teman. Jika saya tidak melakukan yang terbaik untuk kamu, sekejap lagi saya tak boleh tidur teman-teman. Baik, di sini kita ada Five of Cups. Wow teman-teman, mengapa dia tidak menawarkan cinta dia kepada kamu secara terang-terangan? Teman-teman, dia ada pergolakan teman-teman. Dia kelelahan. Dia mempunyai trauma di masa lalu yang sangat menyakitkan. Mungkin percintaan dengan mantan ya, mantan gebetan, mantan kekasih, tunangan yang lalu sangat terkesan, sangat menyakitkan. Dia kelelahan teman-teman. Dan saat ini mungkin keadaan perhubungan antara kamu dan dia berulang. Dan ini menyakitkan dia. Daripada kad pertama yang kita buka tadi ya, kamu boleh melihat sendiri ya, dia seorang yang merasakan kehilangan. Sangat kehilangan kamu kerana dia sudah mati rasa. Tetapi kamu menghidupkan kembali perasaan cinta itu. Dan apabila berlaku perkara yang sama yang berulang, maaf teman-teman, dia merasakan dia sangat kehilangan kamu. Dan kini dia lelah ya teman-teman. Dia blame ya, dia menyalahkan diri dia. Dia merasakan apa yang saya lakukan di kehidupan lalu ya, yang saya seolah-olah harus membayar karma-karma buruk ini. Mengapa perkara ini sering berulang? Mengapakah orang yang saya sayangi, yang saya mulai cintai akan beredar pergi? Membina batasan, menjaga jarak dan kemudian berundur. Kamu lihat gambar ini teman-teman. Kesedihan. Dia mendapat tawaran lain ya. Ada tawaran lain apabila mungkin keadaan hubungan ini sedang terjedah ataupun tergantung. Dia ada orang yang menggoda dia. Saya lihat di sini. Ada tawaran lain. Kamu lihat keadaan dia. Sama ada dia melihat ataupun tidak. Dia tidak melihat tawaran lain. Ada godaan di luar sana teman-teman. Sama ada dia cowok ataupun cewek. Saya merasakan dia ada orang penarik yang baik dan masih ada orang yang jatuh cinta dengan dia. Tetapi kamu lihat, dia melihat saja teman-teman. Tapi adakah dia mengambil berat ataupun mengambil kira apa yang ditawarkan kepadanya? Tidak teman-teman. Dia sedang merindukan kamu di sini. Ada penyesalan, kekesalan. Dia yang pasti teman-teman, apapun yang sedang kamu jalankan sekarang ya, kamu lebih mengetahui kondisi hubungan kamu masing-masing. Dia belum move on. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya, dia belum move on daripada kamu. Wow teman-teman, Six of Cup. Yang pasti dia mungkin orang dari masa lalu kamu, zaman sekolah, zaman kanak-kanak,
orang yang sudah kamu kenali. Dan saya merasakan ya teman-teman, jika kamu mempunyai pasangan, dia mengenali kamu dan pasangan kamu, mungkin keluarga kamu, dan dia mengenali ya teman-teman, dia akhir-akhir ini dia banyak terkenangkan kenangan-kenangan bersama kamu di sini. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih semangat ya, memberikan saya, menguatkan intuisi saya, begitu teman-teman. Baik, kita lihat lagi. Baik teman-teman, di sini ya teman-teman ya, kad tadi ya, maafkan saya ya, mengapa dia menawarkan cinta itu dalam diam? Jika seseorang ini dari masa lampau kamu ya, seseorang yang kamu kenali, banyak yang perlu dia fikirkan. Dia bukan sebarangan orang ya, seperti saya katakan tadi, sebelum dia melakukan sebuah langkah, tindakan dan sebagainya, dia harus memikirkan. Kamu lihat gambar ini ya, comel ini ya, kanak-kanak lelaki ini menyentuh dada seorang kanak-kanak wanita ini. Saya tidak tahu mengapa ya, saya merasakan kamu berdiri dengan seorang yang sangat penyayang dan dia menjaga hati kamu. Apabila dia melakukan tindakan, walaupun ingin menawarkan cinta, dia harus melihat sama ada jika dia menawarkan cinta kepada kamu secara terang-terangan, adakah ini akan melukakan kamu ataupun tidak. Dia melihatkan semua perkara-perkara kecil dan dia tidak mahu menyakiti kamu di sini. Maaf ya, tadi saya menyalakan lilin, saya lupa nak terangkan yang ini. Okey teman-teman, kita terus. Di sini ada Six of Swords. Wow teman-teman, seseorang ini ya teman-teman ya, saat ini ya, ada percubaan untuk dia. Saya merasakan beberapa antara dia di sini sudah menjaga jarak dengan kamu untuk beberapa ketika ya, untuk beberapa waktu. Mungkin 6 minggu, 6 bulan kebelakangan ini. Sedikit komunikasi. Dia seolah-olah sedang berusaha untuk berjarak dengan kamu, untuk move on dari kamu. Dia ingin pergi dari kamu. Tetapi apabila dia pergi dari kamu, dia seolah-olah membawa kamu di atas perahu ini. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Sampan kecil ini atau perahu ya. Di Malaysia kita panggil perahu. Dia seolah-olah membawa kamu di atas sampan kecil ini ya, perahu ini. Dia seolah-olah bertindak untuk pergi, tetapi di dalam hatinya dia membawa kamu. Dia tidak tahu kenapa ya. Semakin dia menjauh, semakin dia mengenang kamu di sini. Semakin dia mengenang kamu di sini, semakin sedih dia di sini. Dia ingin bertindak untuk pergi teman-teman. Dan ini teman-teman saya rasakan ya teman-teman, menyakitkan si dia. Perasaan dia sakit teman-teman. Untuk meninggalkan kamu di sini menyakitkan dia. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Maka teman-teman, agak sukar ya jika perasaan ini mendalam kepada kamu, agak sukar untuk dia datang secara terang-terangan menawarkan cinta dia ke kamu. Wow, di sini ada Eight of Cups. Teman-teman, dia sangat licik ya teman-teman. Walaupun dia bertindak untuk pergi, sebagai contoh ya, jika dia sudah membina jarak, menjaga jarak dengan kamu, dia ingin meninggalkan kesan. Walaupun dia pergi meninggalkan, dia ada sesuatu yang dia tinggalkan kepada kamu, agar kamu senantiasa mengingati dia. Dia meninggalkan kesan yang mendalam kepada sebahagian besar daripada kamu di sini teman-teman. Mungkin ini mantan kamu ya, ataupun saya tidak tahu teman-teman, bersama ada kamu single parents ya, janda ataupun duda berhubungan dengan seseorang, ataupun dia jomblo kamu berpasangan, atau kamu mempunyai kamu jomblo dia berpasangan, begitu ya, dia mempunyai pasangan. Apapun hubungan kamu, apabila dia bertindak untuk pergi, dia pastikan ada kesan yang ditinggalkan kepada kamu di sini. Sesuatu yang akan membuatkan kamu merindui dia. Kamu senantiasa merasakan kasih sayang dia, walaupun ada rasa lelah, capek, hampa, kelukaan, apapun itu. Dia ada meninggalkan kesan di hati kamu. Teman-teman, dia seorang yang berani ya. Seorang yang berani untuk mengatakan tidak kepada kamu. Dia berani mengatakan itu. Tetapi teman-teman, masalahnya dari segi hati bercanggah dengan mulutnya si dia. Dia menguatkan diri dia, denying ya, menafikan perasaan dia kepada kamu. Saya merasakan ada halangan, sudah pasti ada halangan dalam hubungan ini. Tidak mendapat dukungan, perbezaan dan sebagainya. Kerana kalau tidak teman-teman, kenapa dia mencintai kamu dalam diam? Baik teman-teman, kita lihat dengan lebih jauh. Di sini ada wow, di sini ada Emperor teman-teman. Kad Emperor ini menguatkan kelima-lima kad yang hadir. Emperor ini memang sukar teman-teman. Bukan gayanya si dia untuk datang kepada kamu dan memberitahu kamu, hey, I love you.
Tidak mungkin. Dia tidak mungkin akan mengungkapkan 3 patah perkataan itu. The Emperor di sini mengalami masalah kesukaran untuk mengekspresikan perasaan dia, diri dia. And in fact ya teman-teman, jika kamu bercakap ataupun berbual mengenai perasaan, dia malah akan mengelak daripada berbual mengenai subjek itu. Dia akan mengubahkan subjek perbualan dan berbual tentang sesuatu yang lainnya. Teman-teman, perasaan dia kepada kamu sangat dalam. Itu yang pasti. Dia sangat mencintai kamu. Dia seolah-olah menemui seorang yang tepat. Dan dia sangat posesif, sangat ego, sangat cemburuan. Walaupun sekecil mana, jika dia melihat kamu berbicara dengan cewek lain, cowok lain, dia pasti akan memandang. Dia pasti akan memerhati, memastikan kamu tidak memberikan perhatian kamu yang agak lebih kepada lawan jenis. Dia akan pastikan itu. Dia akan pastikan perhatian kamu tertumpu hanya kepada dia. Dia seorang yang nampak keras di luar, tetapi seperti ketam ya teman-teman ya. Di kulit-kulit yang luar itu keras, tetapi isi ketam itu lembut teman-teman. Dia seperti itu. Senang terluka, sangat sensitif. Jika kamu tidak berhati-hati, katakanlah for example ya teman-teman, sebagai contoh, dia tegas ya, kadang-kadang perkataan dia agak pedih. Kamu okey saja. Tapi jika kamu mengutarakan sesuatu yang pedih, walaupun satu patah perkataan, ini sudah melukakan si dia. Dia sangat sensitif. Telinga si dia ini teman-teman, peka, sangat peka dengan apa-apa bunyi yang ada di sekeliling dia. Dan dia sangat peka dengan perkataan yang kamu gunakan, perbicaraan kamu. Berhati-hati teman-teman ya. Dan dia mempunyai standard yang tertentu. Jika kamu tidak you not level yourself up ya, dia tidak akan memilih kamu. Dan apabila dia sudah memilih kamu, kamu harus pasti di dalam hati kamu adalah orang yang tepat, yang dapat sampai ya kepada semua kriteria dia. Maksudnya teman-teman, dia menemui orang yang tepat. Kamu mampu sampai ke levelnya si dia di sini ya, seorang emperor di sini. Sangat sukar untuk mengutarakan rasa cinta dia kepada kamu. Kamu boleh tanya 10 kali teman-teman. 10 kali dia akan mengatakan tidak. This is the emperor. Tetapi jauh di dalam lubuk hatinya yang terdalam, hanya Tuhan yang tahu. Baik teman-teman, Knight of Wands. Wow teman-teman, dia memang sikap begini teman-teman. Datang pergi, panas sejuk, tarik hulur. Inilah dia sangat expert ya. Dia sangat pakar dalam bidang ini. Tarik hulur, maju mundur, datang pergi, sejuk panas. Hari ini dingin, keesokannya panas. Dia berubah-ubah. Ini memang kriteria, ciri-ciri si dia. Kalau kamu bertemu dengan orang begini, dan apatah lagi seorang emperor, teman-teman, memang sukar untuk kamu menangkap atau menebak isi hati dia. Dia memang tidak akan menunjukkan, seolah-olah ya teman-teman ya, dia begitu ego. Jika dia menyatakan I love you, dia seolah-olah jatuh standardnya, boom, boom, begitu teman-teman. Seolah-olah standard daripada 100 itu jatuh ke 0 ya, jatuh ke kosong begitu. Dan dia tidak mampu menjatuhkan standard dia. Maka sangat sukar untuk dia mengungkapkan isi hati dia kepada kamu. Salah satu cara dia menawarkan cinta dia kepada kamu, dia akan datang dan pergi supaya kamu senantiasa akan ternampak, kelihatan dia. Ada saja dia dalam kebanyakan orang yang di satu tempat itu, kamu akan dapat melihat dia. Dia akan make sure, dia akan memastikan kamu akan nampak dia di situ. Ini salah satu cara dia menawarkan cinta dia ke kamu. Sedikit keanak-anakan. Teman-teman, kita lihat lagi satu kad ya sebelum saya membacakan zodiak-zodiaknya. Wow, King of Cups. Confirm ya teman-teman ya. Seorang yang sangat-sangat mencintai kamu teman-teman. Saya merasakan sebahagian besar daripada kamu berdiri seorang yang sudah agak dewasa daripada segi umurnya, lewat 30-an, 40, 50 ke atas. Dia seorang yang sudah sangat dewasa, sangat matang dari segi fikiran, dan dia seorang yang sangat pemikir. Teman-teman, King of Cups ini ya, don't be fooled by King of Cups. Kerana dia sangat pandai menutupi perasaan dia. Kamu boleh korek teman-teman. Dia tetap akan menutupinya. Dia akan simen perasaan dia itu dengan sangat baik. Ditutupi 100%. Dan kamu tidak akan dapat menangkap apakah perasaan sebenar dia ke kamu. Sebenarnya perasaan ini sangat dalam. Sangat-sangat mendalam. Cinta ini sangat besar, seluas lautan teman-teman ya. Tetapi banyak benda yang harus dia fikirkan di sini.
Sudah pasti ya ada halangan dalam hubungan ini. Baik teman-teman, zodiak berelemen air, Pisces, Cancer, Scorpio hadir. Yang terkuat di sini saya merasakan zodiak berelemen api ya, Aries, Leo, Sagittarius. Terkuat Aries. Saya tidak tahu ya, kebelakangan ini pembacaan saya banyak energi Aries yang hadir dengan kuat. Baik teman-teman, kita juga ada zodiak berelemen apa lagi yang ada di sini ya? Udara. Kita ada Gemini, Libra, Aquarius. Saya masih belum melihat elemen tanah ya. Baik teman-teman, kita lihatkan bottom of the deck di sini. Teman-teman jangan terlalu bergantung kepada initial, jangan terlalu bergantung kepada zodiak. Ini hanya merupakan energi sahaja. Setiap tarot card ini hadir dengan energinya sendiri. Baik teman-teman. Page of Cups. Wow, this is very sweet ya teman-teman ya. Teman-teman, dia masih akan datang ya. Dia ingin datang menyapa kamu, inginkan perhatian kamu, dan dia akan datang teman-teman. Dia masih ingin datang mendapatkan perhatian kamu di sini. Yang pasti teman-teman ya, dia sedang kesepian dan dia ingin datang memberikan sebuah kabar kepada kamu di sini ya. Kita lihat bottom of the deck. Dia pasti akan datang. Dia merasakan kesepian dan dia ingin perhatian kamu. Kamu lihat ya dalam cawan ini, cangkir ini ya, ada seseorang yang dia bawa. Maksudnya apa teman-teman? Dan kamu lihat daripada baju si dia di sini ada bentuk hati ya, yang menunjukkan kamu senantiasa di hatinya si dia. Sama ada dia berkomunikasi dengan kamu ataupun tidak. Wow teman-teman, akhirnya keluar kad rintangan ini ya. Memang ada cinta segitiga, penglibatan pihak ketiga, sama ada orang tua, orang ketiga, tidak mendapat dukungan orang-orang sekeliling ataupun sebagainya. Yang pasti ada pihak ketiga di sini ya, yang menyebabkan dia tidak dapat menawarkan perasaan dia kepada kamu secara terang-terangan. Maka dia lebih berhati-hati kerana dia takut akan menyakiti hati kamu, dan mungkin dia mengenali keluarga atau pasangan kamu. Untuk kamu yang sudah memiliki pasangan, atau dia mempunyai pasangan yang kamu kenali. Baik teman-teman, di sini ada Temperance. Teman-teman, saat ini saya merasakan dia cuba healing, mengimbangi hubungan kamu dan dia, kerana dia merasakan kamu sangat melengkapi si dia dan dia di sini. Dan pada saat ini teman-teman, saya merasakan ya, dia sangat ingin memperbaiki hubungan ini ke depannya. Untuk kamu yang sedang terjedah LDR, long distance, selisih faham dan sebagainya, ada keinginan untuk memberikan sebuah pencerahan, mengimbangi hubungan kamu dan dia ingin memperbaiki hubungan ini ke depannya. Dia ingin merasakan semula ya, kesempurnaan yang pernah dia miliki dengan kamu. Apapun itu ya teman-teman ya, dia masih membawa kamu di dalam hatinya. Dan di sini ada rasa sakit hati ya teman-teman. Three of Swords ini lebih menunjukkan sebenarnya pada saya ya, dari segi pemikiran seseorang, idea-idea, perbicaraan. Kerana kad sword ini sebenarnya adalah kad komunikasi teman-teman. Dan rasa sakit hati ini menunjukkan tiada komunikasi antara kamu dan dengan dia di sini, dan dia ingin mewujudkan semula komunikasi itu. Baik teman-teman, Sagittarius juga hadir dengan kuat ya dalam pembacaan hari ini. Kita lihatkan dengan lebih jauh, apakah yang ingin dia wujudkan ke depannya dengan kamu? Apakah yang dia harapkan? Walaupun dia menawarkan cinta dia kepada kamu dalam diam, tidak mampu menawarkannya terang-terangan, apakah yang si dia harapkan? Kerana di sini saya melihatkan dia sedang kesunyian, kesepian, ada energi penyesalan, ketakutan, kerinduan, kekaburan, menyalahkan diri sendiri. Apakah seseorang ini, apakah keinginan seseorang ini yang dia harapkan daripada kamu ke depannya dengan kamu di sini? Kita lihat ya teman-teman. Apakah keinginan yang ingin dia wujudkan, yang dia harapkan bersama kamu ke depannya? Wow teman-teman, kamu lihat sendiri ya, passion. Teman-teman, seseorang ini masih bergairah. Jika kamu dengan dia sudah tidak berkomunikasi, saling menjauhkan diri, apapun itu ya, dia masih lagi bergairah. Masih lagi mempunyai semangat ya. Masih lagi mempunyai ketertarikan dengan kamu di sini. Kita lihat lagi teman-teman, apa yang sedang berlaku. Wow teman-teman, kegairahan bersebelahan dengan kad soulmate. Teman-teman, dari awal tadi ya, saya sudah menyatakan dia merasakan kamu adalah orang yang tepat. Kerana dia mempunyai standard, dan apabila dia telah menjumpai kamu, dia tahu kamu adalah orang yang tepat. Sesuatu telah berlaku ya, yang menyebabkan mungkin ada perpisahan ya, pertengkaran, apapun itu ya, blokiran dan sebagainya. Dia merasakan dalam hati sesuatu yang tidak dapat dia nafikan. Dia nafikan perasaan dia kepada kamu, tetapi dia tidak dapat menafikan yang kamu adalah soulmate, belahan jiwanya si dia.
divine counterpartnya si dia. Kamu adalah sebahagian daripada dia, ya. Dan dia merasakan itu, walaupun ada halangan, perbezaan usia, agama dan sebagainya. Dia merasakan itu. Dia merasa menyesal ya dengan halangan-halangan ini. Sudden change. Teman-teman, saya rasa daripada kad ini ya, akhir-akhir ini ada satu perubahan mendadak yang kamu lakukan yang menyebabkan dia terkejut dan menyalahkan diri dia. Apabila dia dapat melihatkan perubahan yang begitu nyata daripada kamu ya, seolah-olah perubahan ini sangat kamu tegaskan di sini, maka dia mulai menyalahkan diri dia. Dia melihatkan kamu bertegas, sama ada menjaga jarak, berundur atau lebih mendiamkan diri di sini. Dan apabila ada perubahan yang mendadak sebegini, seperti lightning ini sangat membuatkan dia susah hati, teman-teman. Dia merasakan ya perubahan daripada kamu. Dragonfly, be light-hearted, finding out things coming to light ya. Teman-teman, adapt, change and heal. Teman-teman, dari sisi yang lain, dia cuba beradaptasi dengan keadaan sekarang, perubahan ini. Dan dia agak positif ya. Dia berdoa dan dia agak positif akan ada perubahan yang baik. Perubahan yang akan menunjukkan sisi sebenar. Mengapa apa yang telah dia lakukan yang menyebabkan kamu berundur atau mendiamkan diri. Dia akan dapat tahu tidak lama lagi ya, akan ada sebuah pencerahan. Dan dia agak positif terhadap perubahan ini. Dia bersikap positif dalam menyingkapi perubahan ini dan dia cuba beradaptasi, healing dan cuba beradaptasi dengan perubahan yang kamu wujudkan kepada si dia. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi. Di sini ada girl talk ya. Teman-teman, beberapa di antara kamu dan dia mulai meninggal koneksi ini perlahan-lahan ya. Dan saya melihatkan ya, mulai berbicara. Kamu keluar dengan kawan-kawan, dia juga banyak menghabiskan masa di luar dengan rakan-rakan. Cuba mendapatkan ilham, inspirasi baru, semangat baru. Supaya dia tidak rasa dia sering-seringan ya, terus-terusan menyalahkan diri dia, menyalahkan keadaan, merasakan kesepian. Maka keluar makan barang dengan kawan-kawan, cuba mendapatkan semangat. Tetapi teman-teman, saya merasakan dia tidak dapat semangat-semangat ini di luar ya. Sering dia keluar dengan rakan-rakan dia, fikiran dia akan tertuju kepada kamu. Akan ada sedikit memikirkan kamu. Kenangan-kenangan bersama kamu, makan barang dengan kamu, keluar dengan kamu. Kerana dia lebih rasa terinspirasi apabila berbual dengan kamu jika dibandingkan dia berbual dengan rakan-rakannya. Tetapi dia keluar, teman-teman. Dia keluar dengan rakan-rakannya untuk menjalankan kehidupan seharian si dia. Ada kesunyian ya di dalam hati si dia ini. Kita lihat lagi ya. Kisses, wow. Teman-teman, bukan saja ada gairah ya. Dia juga seolah-olah ingin ya. Seolah-olah terbau-bau dalam mimpi ya. Dia mungkin berimajinasi ya teman-teman, saya merasakan di sini ya. Mungkin dia berimajinasi memberikan kamu sebuah kiss ya, sebuah ciuman, rindu atau mengimajinasikan itu. Terlalu rindu sehingga terbawa ke dalam mimpi, ingin bercumbu dengan kamu. Begitu ya, dia imajinasikan. Kerana seseorang ini ya, do some research ini, dia suka mempelajari, mencari tahu. Maka seseorang yang banyak menggunakan akal fikirannya akan sering membayang-bayangkan, banyak menggunakan imajinasi si dia daripada mengekspresi. Kita lihat lagi apa yang ingin dia wujudkan ke depannya dengan kamu. Wow, both. Teman-teman, saya merasakan ya, dia akan melakukan sesuatu untuk sama ada mendatangi kamu, tetapi pergerakan ini akan perlahan ya teman-teman, ataupun dia sedang mendoakan yang kamu akan melakukan sesuatu dan datang kepada dia, mungkin memberi kabar ya. Dia hanya ingin mendengarkan bunyi daripada kamu sebelum dapat peluang untuk bertemu, seolah-olah ingin mendengar kabar dari kamu, sebuah komunikasi. Kerana kamu berdiri dengan seorang yang sangat ego ya, emperor di sini, dan agak sukar teman-teman. Akan ada tindakan daripada si dia, tapi saya tidak tahu teman-teman berapa lama kamu harus sabar dan tunggu di sini. The Grim Reaper, teman-teman, beberapa di antara kamu sudah memutuskan ya perhubungan ini dan sudah bertindak untuk pergi. The relationship is over. No second chances. Saya tak nampak perkataan ini ya.
and transform your life. Aduh, tak nampak perkataan ini. Grow and transform your life. Beberapa di antara kamu sudah bertindak untuk pergi, melakukan perubahan, transformasi yang baru dan meninggalkan hubungan ini sebelum orang ini sempat menawarkan hati dia kepada kamu terang-terangan. Ada energi itu. Baik teman-teman, kad terakhir yang akan saya buka. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Sekiranya dia menguatkan hati, jika ada ya possibility itu dan dia memberitahu kamu, apakah pesanan-pesanan yang sebenarnya tersirat di dalam hati si Emperor ini? Apakah yang tersirat di dalam hatinya yang ingin dia kabari ataupun ingin kamu tahu ya, tanpa dia menceritakan, tanpa dia mengutarakan kepada kamu di sini? Apakah yang ingin dia sampaikan? Wow, dia bertanya teman-teman, tanpa menawarkan cinta dia kepada kamu terang-terangan. Can't you tell that I feel the exact same way? Tidakkah dapat kamu merasakan yang saya sebenarnya merasakan perasaan yang sama dengan kamu? Lihat teman-teman, dia ingin kamu yang menangkapnya ya, menangkap perasaan ini. Seolah-olah kamu ini psychic teman-teman, tanpa dia beritahu, dia ingin kamu menangkap ya perasaan dia. Apa yang tersirat di dalam hatinya si dia. Kita lihat lagi teman-teman. Dia seolah-olah memberikan kamu signal-signal ya, hinting ya, supaya kamu dapat menangkapnya. Tetapi tidak berani untuk mengutarakannya. If only I can express how I feel for you. Teman-teman, ini sangat sinkron. Alangkah baiknya jika saya dapat mengekspresikan perasaan atau apa yang saya rasakan kepada kamu. Teman-teman tengok, sangat sinkron teman-teman. Dia memang seorang yang tidak akan dapat memberitahu kamu ya, apa yang tersirat di dalam hatinya dia. Dan dia malahan ingin kamu yang cari tahu ya. Can't you tell? Tidakkah kamu dapat tahu ya, yang dia sebenarnya memiliki perasaan yang sama dengan kamu di sini. Teman-teman, dia seorang yang sangat kelakar lah teman-teman. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Dua kad. Wow, silent treatment, leave me hopeless. Saling mendiamkan ini, silent treatment ini, leave me hopeless. Teman-teman, ini jadi pada Five of Cups tadi ya. Apabila kamu mendiamkan dia, menjaga jarak, membina batasan, dia ditinggalkan tanpa harapan. Dia kehilangan harapan, seolah-olah kehilangan arah hidup. Baik teman-teman, kita lihat lagi. You are the one for me. Teman-teman, tadi saya sudah mengatakan ya, kamu adalah orang yang tepat untuk si dia di sini. You are the one for me ya. Kita lihat lagi teman-teman, kad terakhir yang akan saya buka. You are my love at first sight. Wow, teman-teman, sebenarnya ini cinta pandang pertama ya. Pertama kali dia melihat kamu di sini, dia sebenarnya sudah tertarik dan sudah ada perasaan cinta dia kepada kamu. Cuma akhir-akhir ini, perasaan ini semakin hari semakin kuat. Dan ini menakutkan si dia di sini ya. Itu yang saya rasakan. Seolah-olah dia tidak menyedari ya, yang perasaan ini akan semakin hari semakin mendalam kepada kamu di sini. Bottom of the deck. Why are you not mine? Wow, teman-teman. Beberapa di antara kamu memang tiada ikatan sah dengan seseorang ini ya. Kerana dia bertanyakan, mengapakah kamu bukan miliknya saya? Dia ada rasa ingin memiliki kamu di sini, tetapi dia tidak dapat memiliki kamu di sini teman-teman. Maka ada penyesalan dan mungkin cuba menjauhkan diri. Baik teman-teman, di sini saya akan membukakan beberapa alfabet untuk kamu. Tetapi di sini ya teman-teman, agak sukar saya men-shuffle ya. Agak sukar untuk men-shuffle kad-kad ini kerana saya melekatkan ini semua dalam 3D teman-teman. Ya. Tapi saya akan mengambilnya saja mengikut intuisi ya teman-teman ya. Memang agak sukar untuk saya shuffle di sini. Baik teman-teman. Okey. Ini saja dulu ya. Kita bukakan initial-initial yang terbuka di sini. Baik, kita lihat di sini teman-teman. Baik, di sini kita ada huruf Z, kita ada huruf T, ada huruf H, ada huruf C. Mungkin ada initial C dia di sini ya, yang sebenarnya ingin menawarkan cinta kepada kamu, telah menawarkan cinta kepada kamu, tetapi dalam senyap ya, dalam sunyi sepi, dalam diamnya dia, kerana ada halangan di dalam hubungan ini.
Wow, ada energi mantan di sini ya teman-teman. X. Di sini ada huruf T. Kita ada huruf G. Ada huruf K. Ada huruf J. Ada huruf A. Ada huruf P. Oh, ada satu ekstra ya, kejap ya. Sebentar. Ada huruf, okey, saya letak di sini I. Kita ada Z, D, H, C, N, L, E, X, T, G, K, J, A dan P. Baik teman-teman, ini saja initial yang akan saya buka hari ini. Baik teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada kamu semua yang telah mengikuti readingan ini dari awal sehingga akhir dan juga di atas segala dukungan positif yang kamu berikan kepada saya. Terima kasih semua ya. Salam sayang dari saya. Love all, serve all dan senantiasa bersemangat. Keep your spirit up. God bless you all. Bye and take good care. See you guys on my next reading. Bye.